Tidak ada perlakuan khusus dalam proses penanaman ubi Cilembu. Mulanya, bibit ubi ini diambil dari tanaman ubi yang siap panen. Bakal bibit ini kemudian didiamkan hingga 1 minggu lamanya. Setelah itu ubi baru ditanam. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yakni dalam penggemburan tanah. Penggemburan tanah adalah bagian terpenting agar ubi dapat tumbuh dengan baik. Tanaman ubi digemburkan ke atas agar dapat dengan mudah ketika dipanen. Bibit ubi yang telah disiapkan tadi kemudian ditanam dengan jarak kira-kira 1 jengkal. Tidak hanya sampai pada penanaman, ubi ini harus terus dipantau agar ketika panen dapat melimpah. Ketika ubi berusia 1 bulan harus ada penggemburan kembali. Hal ini dilakukan untuk menghindari hama. Sebelum kita mengolah tanah, benih terlebih dahulu harus disiapkan dengan cara mengambil dari ubi yang sudah mulai siap panen. Kita siapkan 1 hari, mulai 1 hari sampai kita simpan mulai 3 hari sampai dengan seminggu. Nah, setelah itu baru kita tanam. Ubi baru bisa dipanen ketika usianya 5 bulan. Dalam 1 tahun hanya mengalami 2 kali panen saja. Ini usia sampai 5 bulan. 5 bulan lebih siap panen. Dalam kondisi baik, per 100 bata dapat menghasilkan 2 ton ubi, sedangkan dalam keadaan yang tidak mendukung hanya 1,5 ton saja. Terlebih pada saat kemarau, meskipun berada di kaki gunung, belakangan ini air sangat sulit didapatkan. Padahal, ubi ini harus rutin disiram. Untuk mengatasi hal tersebut, petani membuat selang-selang dari sumur kemudian dialirkan ke kebun mereka. Barangkali kalau kendalanya, faktornya di alam, maksudnya terutama masalah penyiraman atau air. Karena ubi itu bagus ditanam menjelang musim kemarau. Sedangkan kalau musim kemarau, air biasanya mulai surut, mulai mengecil di sungai itu. Hujan mulai hampir tidak ada, dan berbagai teknik kita gunakan, mulai dari mengambil air dari sumur, pakai pipa, pakai peralon, pakai kincir, sampai dengan disiram dari parit-parit kecil yang masih ada sisa air. Semakin hari, lahan pertanian di Desa Cilembu semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh pembangunan rumah penduduk dan lain sebagainya. Penyempitannya lahan pertanian ini membuat resah petani ubi. Pasalnya, ubi telah menjadi komoditi utama dari desa tersebut. Terlebih, ubi Cilembu telah mendapat hak paten. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengrajin dan petani ubi Cilembu mendatangkan ubi dari daerah lain. Di sini emang kita tidak munafik ya. Kalau misalkan di Cilembu udah betul-betul kurang, ya terpaksa daripada kita ya gurung tikar, ya terpaksa kita mendatangkan dari luar. Yang penting kualitasnya hampir mirip lah gitu ya, ubi Cilembu gitu. Soalnya kan di Cilembu ini ada yang namanya asosiasi ya, yang disingkat Asogaci itu, Asaguci ya. Jadi itu mempersatukan ubi Cilembu yang ditempelnya ada Sumedangnya gitu. Ubi Cilembu Sumedang, berarti yang disebut ubi Cilembu Sumedang itu menyangkut berapa kecamatan ya, seperti Pamulihan, Rancakalong, Ciptasari, Tanjung Sari, Cikeruh juga masuk, terus Cimanggung juga masuk. Nah, itulah bahan baku dari sana. Jadi nggak khusus dari Cilembu aja gitu. Lepas dari itu, masalah mitos merupakan kearifan lokal. Kedudukannya dapat dipercayai maupun tidak. Penelitian membuktikan bahwa unsur hara di Cilembu lah yang membuat rasa ubi ini berbeda dengan yang lain. Walaupun saya dengar juga ada mitos bahwa Hui Cilembu karena ucapan Pangeran Sumedang yang menyatakan Hui ini manis, maka jadilah manis. Tapi ternyata setelah kemajuan pengetahuan, khususnya ilmu pertanahan, orang bisa meneliti bahwa ada kandungan khusus di Desa Cilembu, unsur haranya yang berbeda dengan daerah lain, yang menyebabkan ubi Cilembu
punya kekhasan dalam rasa. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi kepada petani di Desa Cilembu agar dapat terus melestarikan ubi Cilembu dan kearifan lokal yang berkembang bersamanya. Kalau warga ada yang percaya ada, yang enggak percaya ada. Yang jelas mah menurut pendapat saya mah udah dari sananya, maksudnya Allah menciptakan ubi di Cilembu itu lebih manis dibandingkan dengan ubi-ubi yang lain atau dari daerah lain, justru untuk kemakmuran warga desa kami. Harapan kita sebagai petani barangkali pertama kita karena pada waktu ini yang kita butuhkan ada antaranya lahan, Pak ya. Lahan di kita itu semakin hari semakin berkurang, jadi untuk menanam ubi itu kadangkala banyak petani atau istilahnya pengusaha yang menanam ubi di daerah lain walaupun rasanya berbeda, jadi untuk menutupi kebutuhan mereka. Jadi barangkali pertama lahan, maksud lahan kita punya hutan barangkali untuk bisa ditanami sambil kita melestarikan hutannya itu sendiri. Jadi harapan kami kepada pemerintah terutama dinas terkait barangkali agar mengadakan lagi penghijauan biar hutan kita tidak gundul.